Jungle. Halo Om Iwan, halo Sobat Sabot, selamat malam. Mudah-mudahan hatinya bergembira malam ini. Ya, Soalnya cuacanya luar biasa nih, luar biasa cerah. Kayaknya nggak jadi musim hujan kayaknya. Musim hujan ditunda. tapi udah musim duren. Udah musim hujan. Nah, itu duren itu nggak ngikutin musim hujan. Ternyata musim hujan ditunda, durennya tetap berbuah. Kita ngobrolin soal apa? Masih limbah electric vehicle ya Om ya? Iya, di COP28 itu CEO-nya COP itu apa? pihak-pihak yang meeting gitu loh. Pihak-pihak yang berkonferensi, Conference of Parties. Kepanjangannya itu Conference of Parties. Jadi pihak-pihak yang berkonferensi. Dan itu udah berapa kali, sudah 28 kali semenjak Paris Agreement. Jadi itu selalu urusannya climate. Jadi CEO-nya WRI itu punya saran beberapa ya, saya cuma angkat karena yang terkait dengan kita ini. Jadi countries harus komit dengan renewable energy dan konversi ke electric vehicle. Jadi phase out internal combustion engine. Kemudian komedi dulu nih, kan kita Komedi. electric vehicle yang dulu kan ngebahas self driving car, level-levelnya apa gitu kan. Ini eh, udah dipakai untuk ngejahilin nih self driving car nih. Oh my goodness. Buckle up. Well, we're- To Xanadu Coffee Company. Oh no, Amanda. You trust this? Discuss it. Oh my God. I cannot believe this. Are you buckled? Yes, I want to be buckled. Oh no. Well, we're- Ya si Amanda tuh ngomong pakai itu Bluetooth di mobilnya gitu ke bapaknya gitu. Teman bapaknya ngecek, kok nggak ada supirnya di depan gitu. Nah ini lain lagi ini bapak ini Jahil dia banget ya itu ya Amanda itu. ngerjain istrinya nih. Previously on Along for the Ride. Oh no! No! Oh my God! You want me to wait here? Yes. Oh my gosh! Oh my gosh! What is he doing? Istrinya panik, mobilnya jalan sendiri. Om, Istrinya. bedanya apa Om? Ya, Video yang pertama tadi dengan yang kedua dan ketiga. cuma kan si Amanda ngerjain bapaknya sama teman bapaknya yang Hmm. kedua kan si ayah ini dia bikin anak-anaknya excited aja gitu kan. Mobil Hmm. jalan sendiri. Yang ketiga dia memang mau ngerjain istrinya gitu. Istrinya panik Ya. jalan sendiri. Kalau yang kedua yang dan ketiga, mereka sudah terekspos dengan mobil apa namanya auto driver ya, auto driving ya. Oh iya iya iya. Sementara si yang video pertama itu kan generasi kita lah, di mana Hmm. eh, kita masih punya anggapan bahwa mobil itu harus disetir gitu, nggak bisa nyetir sendiri. Sehingga pada saat nggak ada supir yang itu berjalan, reaksinya itu dia mau loncat ke depan dan nyetir mobil. Kalau yang kedua ketiga kan cuma tertawa-tawa karena mereka sudah tahu. Iya iya Jadi benar. video yang pertama itu pranknya jahil banget, itu kesian kakek itu. Hmm. Ya gitulah. Nah, Tapi ada satu iklan juga Om, ingat nggak Om? Satu iklan yang ngeprank kuntilanak malah Om. oh yang iya itu iklan mobil. Salah satu mobil mewah ya, Mm-mm. dia juga punya automatic driving gitu. Itu lebih hebat Itu kuntilanak. malah itu malah kuntilanak yang di prank. Oke, jadi Oke, refresh waktu tayangan yang pertama kan kita ngomongin trend phase out di dunia, negara-negara udah punya rencana phase out mesin bensin dan diesel ya. ya. Dan cerita misterius yang tahun 90-an udah pernah ada electric vehicle yang canggih, tapi kemudian dimatiin rame-rame ditarik malah dari Ya. konsumen.
Oh, yang menarik dari tayangan satu mengenai tren phase out ICE ini adalah bahwa Indonesia itu memutuskan untuk phasing out-nya itu tidak langsung ke elektrik, tidak hanya elektrik. Ya, 3 pilihan. Ya kan? Indonesia memilih Indonesia punya 3 opsi untuk phasing out-nya ini gitu. Dan itu menurut saya sangat bijaksana ya. Karena Dan tren di dunia juga sekarang juga ke arah situ gitu. Cina juga membuka, makanya Cina punya istilah New Energy Vehicle. Yang dia sebut New Energy Vehicle itu ya elektrik, ya hybrid, sama hidrogen. Ya, benar. Populasinya juga udah ada di Cina gitu ya. Iya. Terus habis yang kedua, yang ketiga ini kita ngebahas kelebihan kekurangannya ya dibanding fuel cell electric vehicle yang menggunakan hidrogen, dan ada cerita misterius juga. Siapa itu Stanley Meyer? Ikuti tayangan 50. Ada orang yang tiba-tiba mati misterius. Tokoh siapa? Apa dia si Stanley Meyer itu? Mm-mm. Kita kasih linknya di deskripsi ya, Sobat Sabot ya, kalau mau balik lagi ke situ. Nah, di tayangan 55 kita punya narasumber. Kita belajar lebih jauh tentang eh, life cycle assessment sendiri, kemudian tentang rekomendasinya beliau untuk Indonesia ya, untuk Kementerian ESDM ya dalam rangka ini. Ya, nanti ikuti di tayangan 55, dan di situ juga udah dikupas mengenai teknologi yang masih belum selesai berkembang untuk recycle. Jadi, nah ini kita menuju kita untuk menggali terus nih. Di electric vehicle yang kelima, ya kita ada cerita keunggulan Cina, self-driving car, dan EPR law-nya yang kita bahas. Di Cina itu EPR law-nya yang kita bahas, bagaimana dia mengupayakan supaya dampak lingkungannya tidak parah gitu ya dari bangkai-bangkai baterai elektrik vehicle. Nah, sekarang kita menggali lebih jauh kenyataannya yang udah di recycle berapa sih gitu. Ya, ini sih cuman lucu-lucuan aja sih. Kan saya janji memang mau nyusul plastik. Plastik udah sampai yang ketujuh. Nah, ini sekarang udah yang keenam. Ya, buat teman-teman buat Sobat Sabot, kita itu punya serial tayangan gitu loh. Serial, lebih tepatnya itu serial topik dalam pembahasannya kan gitu ya Om ya. Ya, Jadi ada tentang plastik, ada tentang pengolahan sampah, ada tentang manusia dan lingkungan, ada tentang electric vehicle ini juga. Itu salah beberapanya gitu. Dan tentang electric vehicles ini kita sudah yang keenam, sementara tentang plastik itu pembicaraan tentang plastik itu sudah yang keberapa Om sekarang Om? yang ketujuh terakhir itu. Dan bahan dari workshop yang saya ikut sama Om Sarir yang kita kupas di yang ketujuh. Jadi banyak bahan terus. Nah, sementara bahan yang kita dapat mengenai baterai electric vehicle ya kita coba paparkan di sini ya. Jadi kenyataannya kalau menurut Profesor ini Eugene, Many foreign companies are investing in Chinese EV companies or setting up joint ventures so that they can bring China's technology into European American markets, Japanese markets. Chinese battery makers are setting up shop in Germany. Some 80% of electric bus vehicles will be done with Chinese companies all around the world. nah benar kata Om Freddy, kan yang dibikin di Turki bahkan di Jerman segala macam tuh baterainya kebanyakan Cina. Dan kalau untuk bus listrik 80% pasti dari Cina baterainya. Dan Cina Iya betul. kembaliin ke saya kalau udah jadi bangkai baterainya, saya akan recycle gitu. Nah, dan ini kenyataannya bahwa menurut analisa ya dari ini ada site-nya ya, Global Forecast 2030. Potensi pasar recycle baterai itu tahun 2030 itu nilainya 54,3 miliar dolar. 54,3 miliar dolar potensi marketnya untuk recycle bangkai baterai mobil listrik. Mobil listrik paling mudah di recycle adalah lithium ion. Theoretically katanya lithium ion ini lebih mudah di recycle, dan
hampir 90% mobil listrik di dunia itu menggunakan lithium ion ini. Hasil ekstraksinya bisa jadi baterai baru atau storage unit untuk solar panel. Ya, tapi kenyataannya sampai saat ini, walaupun Cina juga mengundang, silakan kirim ke saya, yang terlaksana baru 5%. Hambatannya lebih pada kegiatan komersial katanya, usaha recycle ini di dunia. Tapi saya nggak tahu, Cina, ini kan rata-rata dunia nih yang udah di recycle baru 5%. Mungkin Cina di atas itu, dia berani. Oh, Semua. ada kemungkinan seperti ini nggak Om? Misalkan sampai sekarang ini tahun 2023 ya, baru 5%. Hmm. Karena memang life, apa namanya, daya baterainya itu kan kalau nggak salah 8 sampai 10 tahun Om. Iya, iya. Belum Ya mencapai kan? lifetime-nya banyak ya. Betul, lifetime-nya kan belum 8 sampai 10 tahun dan sekarang di tahun 2003 memang baru sekian ini yang baru terrecycle gitu. Jadi bukan karena mereka sudah habis kemudian tidak bisa di recycle, tidak, tapi memang lifetime-nya belum selesai. Mungkin seperti Mungkin itu ya, karena itu ya salah satu. Kayak di Indonesia lah, kan baru masuk itu 2019. 2019 ke sekarang ini atau efektifnya 2020 mungkin. 2020 ke sini kan baru 3 tahun. belum Masih ada, ada 7 tahun lagi. Ya, belum ada bangkainya. belum ada bangkainya di Indonesia ya. Tapi oke. Ah, Ya, ini cuma pertanyaan dan kita berharap ini tidak terjadi karena di plastik kan juga gitu. Dijanjikan hmm. oleh Asosiasi Industri Plastik di sana, di pusatnya di Amerika kan semua bisa di recycle. Kenyataannya kan cuma 9%. Mudah-mudahan fenomena Ya. di plastik nggak terjadi ya di karena Mm-mm, mm-mm. plastik dia ya dampaknya ke lingkungan juga segala macam. Tapi kalau baterai ini udah barangnya gede-gede. Bukan bukan dampak ke lingkungan aja bisa langsung ke manusia karena dia B3 termasuk bahan beracun. Ya, Mudah memang kalau plastik mungkin agak lebih terabaikan ya Om ya. Karena kecil dan kemudian banyak itemnya gitu. Kalau baterai kan cuma satu item gitu. Jadi orang untuk fokus ke situ, untuk concern ke satu item lebih lebih bisa gitu ketimbang plastik yang ada 9 kan Om, kalau nggak salah ya. ya. Ada Eh, 9 jenis dan ternyata yang bisa recycle itu cuma 2 jenis aja gitu sementara ini gitu. nah, sebenarnya electric vehicle juga, baterainya juga sebenarnya ada 4 jenis karena kayak kita pelajari ya memang mayoritas lithium ion Kan yang lithium ion ini. mayoritas itu tapi ya kita mudah-mudahan lebih berhati Mm-mm. apalagi dengan EPR law yang dengan kontrol yang ketat dari pemerintah Cina Iya. mudah-mudahan mereka meningkat terus bisa merecycle bangkai-bangkainya ya. Itu sih Mm-mm. harapan kita. Nah, kemudian ya jadi udah kita bahas ya kalau APR law-nya kita udah bahas, sekarang kita kenyataan statistiknya dulu yang kita bahas. Nah, berikutnya sih ngomong sedikit ini melebar ya. Jadi Ini aplikasinya Om. nah, betul dan electric vehicle itu bukan cuma mobil ya. Jadi ini cuma nunjukin yang memulai pertama tuh Amerika, Pennsylvania Railway itu udah bikin lokomotif listrik tahun 34. Kecepatannya mencapai Hmm. 160 kilometer. Nah, kemudian tahun 2022 perkembangan berikutnya Jepang, itu Maglev malah. Maglev itu lebih advance dari Shinkansen. Nggak lama sesudah itu 2023 udah disusul sama Cina. Dia cuma 2 kilometer di atas Jepang ya. Posisinya sekarang dia yang tercepat. Nah, kemudian kita tanya, kalau umumnya kan bus listrik segala macam itu kan pada pakai baterai. Ini dengan kecepatan setinggi itu, power setinggi itu nggak mungkin kan, nggak akan ada baterai yang kuat. Jadi kebutuhan listriknya langsung dari gardu. Jadi relnya itu memang sudah berfungsi mendistribusi, mensalurkan listrik atau mungkin kalau kereta api listrik zaman dulu masih ada kabel di atas ya. Tapi yang kereta cepat itu kan udah nggak ada kabel di atas, jadi memang langsung relnya. Mungkin itu juga idenya kenapa China mulai pernah bikin di tayangan sebelumnya ya, highway itu, solar panel Hmm. highway yang langsung bisa charge secara remote gitu, mobil-mobil yang lewat. Mungkin dengan pemikiran itu, jadi dia mau mulai terapkan supaya baterai electric vehicle-nya lebih awet ya. Tapi kalau
dengan power yang gede-gede dengan kecepatan sampai 600 km per jam itu udah pasti langsung dari gardu, nggak mungkin pakai baterai. Itu aja sih. Tapi yang Jepang ini Om, maglev ini mungkin singkatannya Om. Dia disebut maglev itu kan karena magnetic levitation itu loh. Jadi dia menggunakan eh, tenaga magnet, which is juga elektrik sih sebetulnya kan magnet itu menghasilkan listrik ya. Hmm. Tapi yang menggerakkan adalah tenaga magnet itu. Jadi kayak kayak terbang gitu. Iya, ya. Makanya disebutnya maglev. Saya pernah lihat di videonya dia tidak nempel ke relnya. Gitu. Ya gitu. Ya, jadi ya dengan Levitation. ada jarak 1 mili apa berapa mili gitu dari relnya. Jadi itu magnetnya gede banget ya dengan Berarti listrik. kebutuhan listrik untuk menghidupkan magnet itu yang besar. Makanya langsung dari gardu. Mm-mm. Karenanya tidak menggunakan baterai gitu. Jadi kebetulan lagi banyak bahan nih cuplikan Profesor Jin, saya lagi banyak bahan. Jadi dia juga ngomong tentang inovasi. Inovasi itu tidak selalu zero to one, seperti kirim orang ke ini ke Mars atau iPhone, pokoknya dari nggak ada jadi ada, nggak selalu. Jadi dia bilang aplikasi baru, bisnis proses baru, dan apapun yang membuat kita lebih sehat, lebih sustainable, dan lebih produktif, that counts. Dan itu yang sebetulnya banyak dibutuhkan di negara-negara berkembang saat ini. Nah, Cina itu arahnya inovasinya ke situ. Dia nggak zero to one seperti eh, iPhone atau apapun yang lebih banyak di US itu yang zero to one ya. Jadi lebih banyak yang improvement dan lebih kepakainya di negara berkembang. Salah satunya ini. Bahkan ini warga New York pengen mengusulkan untuk dipakai di New York. Jadi trackless tram ya. So they invented something from Jadi kereta listrik ya idenya. Kemudian dia gabungkan dengan ide bus. high-speed rail, which they were producing, which took the technology and put it in a bus and transformed it. But because it doesn't run on a proper rail system and instead runs with rubber wheels on a virtual Nah, dia pakai roda ini, pakai roda karet seperti mobil, tapi dia dikasih jalur khusus dan dia harus dapat prioritas, tapi nggak perlu rel. or designated lanes and be given priority over cars. For trackless tram is the only way it works. And if we can't muster the political courage in New York City to do that, we won't ever be able to experience it. Warga New York yang ngusulin untuk masalah New York itu udah termasuk padat kan juga, jadi dan tram udah rame. Dia ngusulin trackless tram itu solusi yang bagus untuk New York, cuman perlu political courage. Artinya gini, kan Amerika tuh kebanyakan gengsinya aja gitu. Profesor Jin bilang, lihat teknologi siapa yang lebih bermanfaat buat orang banyak, jangan nggak perlu memperhitungkan who is dominating gitu, karena Amerika takutnya itu who is dominating sehingga gengsi. Dia bilang, makanya dia sebut political courage untuk melakukan itu. Ambil ini teknologi Cina, pakai di New York. Itu orang New York ngomong. Nah gitu sih Om. Ya terakhir tentang Cleveland Stripe kita. Oh ya, ada cerita nih waktu di COP28 juga ada presentasi, ada filmnya sih, cuma saya nggak putar sini. Di backstage discussion sih. Jadi ada orang Eropa namanya Gustav Hasselhoff itu dia bikin. Kan hidrofoil itu kan udah banyak tuh dipakai di penyeberangan Hong Kong Kowloon tuh zaman tahun 90-an aja udah pakai hidrofoil tuh yang cepet kan dia bisa naik karena dia ada apa di bawahnya ini ada siripnya ya. Nah, dia bikin yang listrik dengan tenaga listrik, jadi baterai powernya harus gede. Jadi ya itu aja sih ya share, dan ini dia sampai di eksposisi COP28 dia bilang karena orang udah banyak solusi transportasi darat pakai listrik, belum ada yang mikir transportasi laut pakai listrik. Nah, ini saya coba bikin.
Itu aja sih Om. Eh, yang electric speedboat ya Om ya? Speedboat model kayak hidrofoil yang dia bisa cepet dan karena dia ngangkat nggak bodinya, Iya, ya itu juga levitating kan. dia Cuman lebih cuman yang penggunaan listrik di air itu yang mungkin belum bisa diselesaikan isunya ya. mungkin. Makanya ini dia justru inovasi khusus dia bikin gitu, yang ya aspek safety-nya, aspek macam-macamnya udah diperhitungkan. Dia bikin dan dia makanya dia expose di Tapi kalau yang orang-orang apa namanya kayak pernah dengar Zhongkasto Om? iya, yang penyelam. Ada alat-alat selam ya. Dia yang bekas angkatan Ya, laut. dia konservasionis biota laut Hmm. dan dia seorang biologis gitu, khususnya di lautan gitu. Nah, itu kan alat-alatnya juga pakai elektrik ya untuk nyelamnya itu. Nah, ya kapal selamnya ya, kapal 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 selam yang untuk penelitian di Kapal laut. selam yang untuk kan itu kan kapal selam untuk sendirian tuh. Itu umumnya pakai listrik memang. Nah ya, itu mestinya sih bisa langsung dan itu sudah sejak tahun 80-90 ya. Iya. Nah, ya kalau di tayangan sebelumnya juga kita udah lihat Cina bikin SUV yang mewah itu, merek bus apa sih merek busnya yang beken? BY. Yang di mana? Nah, BYD. BYD itu bikin SUV yang canggih yang bisa muter dan bisa jalan di air, berarti kan bisa dibikin kedap bawahnya. Mobil Ya. listrik. Jadi Nah, kalau kita kaitkan dengan yang apa tadi kereta cepat listrik tadi, bedanya dengan moda transportasi yang lain adalah kalau yang lain itu menggunakan baterai. hmm, Ya kan Om? Kayak mulai dari bis sampai ke sepeda listrik itu menggunakan baterai. Sehingga limbahnya itu menjadi sesuatu yang harus diperhatikan benar gitu. Tidak hanya oleh yang punya tapi juga oleh eh, oleh pemangku peraturan gitu ya. Sehingga harus membikinkan peraturan-peraturan itu gitu loh. Tapi kalau kereta api cepat ini tidak menggunakan baterai kan, sehingga dia tidak ada limbah dan tidak perlu difikirkan benar gitu recyclingnya. hmm, Proses recyclingnya nggak perlu difikirkan, berbeda dengan bis dan kawan-kawan yang sampai ke sepeda tadi. Gitu. hmm, Betul nggak? Gitu kan? betul betul. Nah, pertanyaannya adalah apakah mungkin teknologi yang digunakan di kereta cepat itu bisa digunakan di moda transportasi yang lain? Nah itu yang di tayangan sebelumnya Sehingga tidak perlu menggunakan baterai gitu. udah dicoba kan, minimal digunakan solar panel highway yang bisa ngecharge sehingga baterainya lebih awet. Nah mungkin kalau teknologinya berkembang, mungkin model kayak solar panel highway atau apapun aliran highway yang ada aliran listrik, bisa jadi mobil-mobil yang lewat nggak perlu baterai gitu. Kalau teknologinya udah lebih tinggi. Jadi mungkin itu the future teknologi tuh Om. Future teknologi ya, future transportation technology gitu loh. Cuman memang agak sulitnya di kita itu ya kayak misalkan di kendaraan listrik aja Om gitu kan. Kalau kita ini kan di setiap di pelosok itu ada penduduk gitu dan di setiap pelosok itu ada kendaraan juga Om. Hmm. Untuk kendaraan listrik aja belum tentu bisa menjangkau ke sana gitu. Hmm. Hmm. Ya kan Om? Apalagi untuk teknologi yang lebih lebih maju daripada itu gitu. Untuk pindah dari bahan bakar fosil ke listrik aja itu masih kalau untuk Indonesia khususnya ya karena kondisi geografis kemudian kondisi sosiologisnya juga gitu. Agak sulit. Kemarin saya ya separuh Trans Jawa gitu ya nggak di semuanya juga ada gitu si chargingnya itu kayak gitu. Tuh, apalagi kalau misalkan masuk ke daerah pinggiran lah, agak sulit.
atau pelosok gitu kalau misalkan agak sulit gitu. Jadi saya masih setuju banget tuh dengan keputusan phasing out Indonesia yang tidak hanya listrik opsinya, tapi ada juga hidrogen, karena mungkin hidrogen lebih mudah pengadaannya ketimbang charging station ya. Chargingnya lebih Ya. cepat, cuman teknologinya juga lebih mahal ya. Umumnya mobil hidrogen itu katanya bisa lebih mahal dari mobil listrik. Tapi tapi faktor lainnya dia jaraknya tempuhnya lebih jauh, chargingnya jauh lebih cepat dan tidak ada limbah. Itu kelebihannya. Ya itu. Mungkin boleh. Mungkin kalau teknologinya berkembang lagi juga harganya masih bisa akan bersaing dengan mobil listrik. Kita nggak tahu. Nah, Iya, mahal kan karena teknologinya, karena iya betul. Semua bisa jadi murah. Solar panel dulu mahal. teknologi yang baru gitu. Makin ke sini udah lebih murah karena Lah perkembangan. ya, Tadinya mau bikin surprise cyber kita dan pemirsa, tapi kelihatannya proposal saya kurang disambut. Tapi nanti kita cari surprise lain. Gitu, Om. Oke. Ini adalah alam dan manusia. Ini ada milenial pendapat milenial yang kita kupas. Kita udah bahas pendapat Tri Utami, ada pendapat itu lagi juga tentang kegiatannya Butet Manurung ya. Yang ketiga pendapat milenial yang kita kupas. Ya. Ada milenial yang bisa berpikiran seperti itu loh. Untuk Sehingga Sobat Sabot yang punya usulan, komentar, pendapat juga boleh, atau ya terutama usul ya untuk tayangan obrolan, karena ini formatnya agak berbeda. Yang obrolan alam dan manusia ini, misalkan ada tokoh yang bisa kita obrolin gitu, sampaikan aja di kolom komen. ya kalau ada tokoh yang mungkin dia lebih menarik ya untuk dibahas pendapatnya. Oke. Gitu ya Om. Oke Om. Kita ketemu lagi di obrolan yang berikutnya. Nanti obrolan akhir tahun nanti. Ya. Ya, Om gimana pesan terakhir seperti biasa Om? Pesan terakhir seperti biasa, Anda boleh lelah ngelihat tayangan Sabot ini, tapi jangan pernah lelah mencintai alam dan segala isinya, termasuk kawan-kawan Anda, keluarga Anda, dan Anda sendiri. Ketemu di obrolan akhir tahun ini. Ketemu lagi. Oke. Bye. Bye Om.